Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan online ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta sholawat atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan pada kesempatan ini, izinkan kelompok kami untuk memaparkan materi kami, yaitu mengenai perencanaan strategis dalam komunikasi korporat. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan nama-nama kelompok kami, yaitu saya sendiri, Nurhata Fitri Fadila, saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi mengenai pengertian strategi. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Andi Afifa Salsabila yang akan memaparkan materi mengenai model perencanaan strategis komunikasi. Dan pemateri yang ketiga yaitu Mulyana Akvia yang akan memaparkan materi mengenai implementasi strategis perubahan. Dan pemateri terakhir yaitu Samsuryani yang akan memaparkan materi mengenai memahami kendala perencanaan strategis komunikasi. Baiklah, marilah kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian strategi. Menurut Brown, strategi merupakan keseluruhan tindakan yang ditetapkan sebagai aturan dan direncanakan oleh suatu organisasi. Sedangkan menurut Business Dictionary, strategi merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah. Strategi komunikasi. Menurut Muhammad Arni, strategi komunikasi adalah semua yang terkait mengenai rencana dan titik dan taktik atau cara yang akan dipergunakan untuk melancarkan komunikasi dengan menampilkan pengiriman, pesan, dan penerimanya pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, marilah kita masuk ke pemateri yang kedua, yaitu Andi Afifa Salsabila yang akan memaparkan materi mengenai model perencanaan strategis komunikasi. Kepada Andi Afifa Salsabila, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Nur Salsa. Pembahasan saya adalah model perencanaan strategi komunikasi. Di dalam model perencanaan strategi komunikasi, kita membentuk dasar perencanaan strategik terlebih dahulu. Di dalam dasar perencanaan strategik, kita melakukan perencanaan yang ada. Yang pertama itu kita dapat melakukan perencanaan intuitif antisipatif. Di dalam perencanaan intuitif antisipatif itu didasari oleh prosedur melibatkan banyak orang yang menghasilkan seperangkat rencana yang tertulis. Kedua, perencanaan jangka panjang. Di dalam perencanaan jangka panjang kita didasari oleh pengalaman masa lalu, pertimbangan, cara berpikir reflektif, dan jadilah perencanaan strategik. Selanjutnya, model perencanaan komunikasi. Yang pertama itu adalah model perencanaan komunikasi, kultif, dan center, di mana langkah-langkah dalam model ini seperti fact-finding, fakta-finding, planning, dan communication. Yang kedua ada model perencanaan komunikasi Philip Leslie, terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama itu organisasi dan publik. Yang ketiga, model perencanaan komunikasi pencitraan. Biasanya digunakan dalam perusahaan jasa perhotelan, restoran, industri bahan makanan, dan lembaga pemerintahan. Yang keempat ada model perencanaan komunikasi 5 langkah. Di dalam model perencanaan komunikasi 5 langkah ada penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan. Yang kelima itu ada model perencanaan komunikasi pemasaran. Memiliki 4 elemen dasar marketing mix, yaitu pertama produksi, place, price, dan promosi. Yang keenam itu ada model perencanaan komunikasi AIDDA. Kepanjangannya adalah awareness atau kesadaran, interest perhatian, desire keinginan, decision atau keputusan, and action pelaksanaan. Yang ketujuh, model perencanaan komunikasi Middleton diimplementasikan untuk kampanye sosial, pemasangan komersial, dan jasa hingga pemasaran produk atau pemasaran politik. Yang kedelapan, model perencanaan komunikasi proses.
itu digunakan untuk program kependudukan, kesehatan reproduksi sampai kesehatan ibu dan anak dan lain-lain. Yang ke-9 itu ada model perencanaan komunikasi untuk advokasi. Di dalam bergerak di dalam komunikasi strategi untuk kesehatan masyarakat, membangun dan menerapkan konsep teknologi. Yang ke-10 ada model perencanaan komunikasi lingkaran. Di sini kita menempatkan para evaluasi sebagai alat kontrol dalam proses pencitraan. Yang ke-11 model perencanaan komunikasi KAP. Ini kita gunakan untuk program kampanye kesehatan, bidang pertanian komersial, dan penyadaran masyarakat. Model perencanaan komunikasi difusi inovasi diperkenalkan oleh Everett M. Roger tahun 1957 yang memiliki 4 tahapan. Yang ke-13 model perencanaan komunikasi ACADA, singkatan dari Assessment, Communication, Analysis, Design, and Action. Model perencanaan komunikasi hierarchy efek. Ini memiliki fungsi untuk menginformasikan dan mempersuasikan. Yang ke-15 model perencanaan komunikasi John alur tanda. Memiliki langkah-langkah dalam jalurnya yang dilakukan saat perencanaan sebanyak 7 langkah. Yang ke-16 atau yang terakhir model perencanaan komunikasi ACV dan Friends. Menggunakan model dengan cara menganalisis masalah, halayak, merumuskan objektif, memilih media atau saluran komunikasi, mengembangkan pesanan, merencanakan monitoring dan evaluasi. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul implementasi strategi perubahan. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Perubahan strategis dapat diklasifikasikan dalam 5 level perubahan, di mana semakin besar perubahan, maka akan semakin kompleks usaha untuk mengimplementasikan. Adapun 5 level perubahan yaitu yang pertama, continuation, terjadi karena perusahaan mengulang strategi yang digunakan pada periode sebelumnya. Yang kedua, routine change, dilakukan untuk meningkatkan daya tarik agar konsumen lebih terpikat yang melakukan perubahan dari iklan, kemasan, harga, dan metode distribusi. Yang ketiga, limited change, dilakukan karena perusahaan menawarkan produk baru pada pasar baru. Selanjutnya, radical change melakukan strategi cukup mendasar sehingga perusahaan perlu dilakukannya reorganisasi secara besar-besaran. Yang terakhir, organizational redirection, melakukan perubahan orientasi sedemikian rupa sehingga merubah industri yang dimasuki, merubah misi, keahlian, dan sebagainya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan poin terakhir dari materi kelompok saya mengenai memahami kendala perencanaan strategis komunikasi. Menurut Ruslan, tahun 2003 terdapat 4 jenis kendala yang dapat mengganggu strategis komunikasi, yaitu yang pertama yaitu hambatan dalam proses penyampaian. Hambatan ini datang dari pihak komunikator yang mendapat kesulitan dalam penyampaian pesan-pesannya, tidak menguasai materi pesan, dan belum memiliki kemampuan sebagai komunikator yang handal. Kemudian yang kedua ada hambatan secara fisik. Sarana fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif. Misalnya pendengaran kurang tajam dan gangguan pada sistem pengeras suara atau sound system yang sering terjadi di dalam suatu ruangan kuliah, seminar, ataupun pertemuan. Kemudian next yang ketiga itu ada hambatan semantik. Hambatan ini merupakan perbedaan pengertian dan pemahaman antara pemberi pesan dan penerima tentang satu bahasa atau lambang. Yang terakhir, hambatan yang terakhir itu ada yang keempat, hambatan psikososial. Hambatan psikososial ini
memiliki perbedaan yang cukup besar dalam aspek kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, maupun nilai-nilai atau persepsi yang dianut masyarakat dalam berkomunikasi. Kemudian adapun kendala-kendala yang umumnya terjadi dalam suatu perencanaan, yaitu yang pertama ada ketidakmampuan membuat rencana strategis yang cukup baik karena faktor pengalaman, pendidikan, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana strategi itu. Nah, yang kedua itu ada lemahnya informasi dalam penyusunan, misalnya penyusunannya kurang memadai, seperti informasi kurang akurat, kurang lengkap, dan sudah basi. Maka rencana tersebut juga akan kurang bermutu atau bahkan rencana itu akan gagal. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga itu bisa karena terlalu berfokus pada masa kini yang tidak memiliki gambaran atau rancangan untuk waktu panjang ke depannya yang memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Itulah tadi beberapa poin yang saya jelaskan sebagai penutup materi dari kelompok saya, kelompok 5. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.